Awal pencarian diri. Hidup sering terasa seperti lomba tanpa garis finish yang jelas. Kita berlari, mengejar sesuatu yang disebut sempurna, tapi semakin dikejar, semakin jauh rasanya. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa nilai 100 itu tanda berhasil, bahwa ranking pertama itu tanda hebat, bahwa penampilan rapi dan tanpa celah itu tanda diterima. Perlahan-lahan, pikiran kita percaya bahwa hanya dengan sempurna, kita baru pantas dicintai, dihargai, dan diakui. Namun apakah benar demikian? Apakah kesempurnaan itu syarat mutlak untuk merasa utuh sebagai manusia? Atau jangan-jangan kita terjebak dalam permainan yang sebenarnya tidak pernah bisa dimenangkan? Bayangkan seorang seniman yang mencoba melukis tanpa cacat sedikit pun. Setiap garis ia koreksi, setiap warna ia ubah, hingga akhirnya ia tidak pernah benar-benar menyelesaikan karyanya. Kenapa? Karena selalu ada alasan untuk merasa ini belum cukup bagus. Begitulah hidup jika kita terjebak dalam obsesi kesempurnaan. Kita terus memperbaiki, terus membandingkan, terus menunda, hingga akhirnya kehilangan kesempatan menikmati karya terbesar kita, hidup itu sendiri. Di titik inilah perjalanan kita dimulai. Perjalanan untuk menemukan arti utuh tanpa harus sempurna. Menjadi utuh bukan berarti tak punya kelemahan, tapi justru berani menerima kelemahan itu sebagai bagian dari diri. Sama seperti puzzle, sebuah gambar tidak akan utuh tanpa kepingan kecil yang mungkin warnanya kusam, bentuknya aneh, atau tepinya tidak rata. Justru setiap kepingan, sekecil apapun, punya peran membentuk gambar besar. Mungkin kamu pernah merasa rendah diri karena luka masa lalu, kegagalan, atau kekurangan fisik maupun mental. Tapi percayalah, semua itu bukan alasan untuk merasa kurang. Luka bukan tanda kita rusak, melainkan bukti bahwa kita pernah berjuang. Kegagalan bukan bukti kita lemah, melainkan jejak bahwa kita pernah berani mencoba. Di bab pertama ini, aku ingin mengajakmu untuk berhenti sejenak dari perlombaan yang melelahkan. Mari kita tarik napas, melihat ke dalam diri, dan mulai bertanya, apakah benar aku harus sempurna untuk merasa utuh? Jika jawabanmu masih samar, tidak apa-apa. Justru kebingungan itu adalah pintu pertama menuju pemahaman baru. Karena perjalanan ini bukan tentang menjadi tanpa cacat, melainkan belajar berdamai dengan semua yang kita punya, baik yang indah maupun yang retak. Inilah awal dari pencarian diri, awal dari sebuah perjalanan panjang menuju keutuhan yang sejati. Kadang, bagian paling berharga dari diri kita justru lahir dari luka. Luka yang awalnya terasa menyakitkan, perlahan berubah menjadi goresan yang membentuk karakter, keteguhan, dan kedalaman jiwa kita. Namun sayangnya, banyak orang yang melihat luka sebagai tanda kelemahan, sesuatu yang harus disembunyikan, atau bahkan alasan untuk merasa tidak berharga. Padahal tanpa disadari, luka itulah yang membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Bayangkan sebuah vas yang pecah lalu direkatkan kembali. Di Jepang, ada seni kuno bernama kintsugi, di mana keramik yang retak tidak dibuang, melainkan disatukan lagi menggunakan emas. Alih-alih menyembunyikan retakan, mereka justru menonjolkannya, menjadikannya garis indah yang menambah nilai. Filosofinya sederhana, keretakan bukanlah cacat, tetapi bagian dari sejarah yang membuat benda itu lebih berharga. Begitu pula dengan hidup kita. Luka dan kegagalan bukan noda yang mengurangi nilai, tetapi garis emas yang memperindah perjalanan kita. Coba ingat kembali satu masa di hidupmu ketika kamu terluka. Mungkin saat gagal meraih mimpi, saat dikhianati, atau saat kehilangan orang yang kamu sayangi. Memang, di momen itu rasanya seolah dunia runtuh. Tapi lihatlah kamu hari ini. Kamu berdiri, kamu masih melangkah. Dan tanpa sadar, luka itu telah membuatmu lebih kuat, lebih bijaksana, lebih peka terhadap orang lain. Luka memberi kita dua pilihan, tenggelam atau tumbuh. Jika kita memilih untuk tenggelam, luka itu akan membusuk menjadi dendam atau rasa rendah diri. Namun jika kita memilih untuk tumbuh, luka itu berubah menjadi guru. Ia mengajarkan empati,
keberanian, dan keteguhan hati. Maka daripada berusaha menghapus luka, cobalah untuk merangkulnya. Terimalah bahwa bagian itu ada dalam dirimu, bahwa ia adalah kepingan penting dalam mozaik kehidupanmu. Karena tanpa luka, kita mungkin tidak pernah belajar tentang ketabahan. Tanpa kegagalan, kita tidak pernah tahu rasanya bangkit. Tanpa kehilangan, kita tidak pernah benar-benar menghargai apa yang kita miliki. Di bab ini, mari kita berhenti membenci luka kita. Sebaliknya, mari kita melihatnya sebagai bagian yang membentuk siapa kita hari ini. Luka bukan akhir dari cerita, melainkan babak yang menyiapkan kita untuk halaman berikutnya. Dan setiap garis luka yang kita bawa sesungguhnya adalah bukti bahwa kita pernah berjuang, pernah jatuh, dan akhirnya berdiri kembali. Kesempurnaan selalu terdengar indah, seolah menjadi tujuan yang wajib dicapai oleh setiap manusia. Namun, di balik pesonanya, kesempurnaan sebenarnya hanyalah mitos yang tidak pernah benar-benar ada. Kita sering membayangkan hidup orang lain tampak lebih baik, lebih mulus, lebih tanpa celah. Media sosial menambah ilusi itu, menghadirkan potret hidup yang tampak sempurna, senyum tanpa beban, pencapaian tanpa gagal, dan kebahagiaan tanpa air mata. Padahal kenyataannya, setiap orang punya luka, hanya saja tidak semua berani menunjukkannya. Masalahnya, ketika kita percaya pada mitos kesempurnaan, kita mulai membandingkan diri dengan sesuatu yang semu. Kita mengukur langkah kita dengan standar yang mustahil. Kita menilai diri dengan cermin yang retak, yang hanya memantulkan bagian yang kita anggap kurang. Akibatnya, rasa syukur memudar, dan yang tersisa hanyalah rasa tidak pernah cukup. Sebenarnya, kesempurnaan itu bukan hanya ilusi, tapi juga jebakan. Jebakan yang membuat kita menunda kebahagiaan, menunda mimpi, bahkan menunda cinta. Kita berkata pada diri sendiri, "Aku akan bahagia kalau aku sudah lebih kurus, kalau pekerjaanku lebih tinggi, kalau aku punya ini dan itu." Seakan-akan kebahagiaan selalu ada di ujung pencapaian berikutnya. Padahal, semakin kita mengejarnya, semakin jauh ia terasa. Mari kita jujur sejenak. Bukankah hidup justru indah karena ketidaksempurnaan? Sebuah lagu terasa menyentuh, bukan karena setiap nadanya sempurna, melainkan karena ada getaran, ada emosi, bahkan ada sedikit fals yang membuatnya manusiawi. Sebuah hubungan terasa hangat bukan karena dua orang tanpa celah, melainkan karena mereka berani menerima kelemahan masing-masing. Begitu pula dengan kita. Nilai kita tidak datang dari seberapa sempurna kita, tetapi dari keberanian untuk tetap berjalan meski penuh ketidaksempurnaan. Di bab ini, aku ingin mengajakmu melepaskan beban mitos kesempurnaan. Kita tidak harus menunggu menjadi versi terbaik dulu untuk mulai hidup. Kita tidak perlu menunggu semua luka sembuh untuk bisa mencintai diri sendiri. Justru dengan ketidaksempurnaan inilah kita bisa belajar menerima, belajar merangkul, belajar tumbuh. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menjadi sempurna di mata dunia, melainkan tentang menjadi utuh di mata kita sendiri. Dan langkah pertama menuju keutuhan adalah menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah bayangan, bukan kenyataan. Seringkali kita menganggap kekurangan sebagai kelemahan yang harus disembunyikan. Namun, jika kita mau melihat lebih dalam, justru di balik apa yang kita sebut cacat, tersimpan kekuatan yang luar biasa. Kekurangan bukanlah akhir, melainkan bagian dari diri yang bisa menjadi sumber inspirasi, baik untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Bayangkan, seorang penyanyi yang suaranya tidak sempurna, serak, dan jauh dari standar ideal. Namun, justru suara itulah yang membedakan dirinya, memberi warna unik, dan membuat jutaan orang terhubung dengan perasaannya. Atau seorang penulis yang gagap ketika berbicara, tetapi lewat keterbatasannya itu, ia menemukan cara lain untuk menyampaikan isi hatinya melalui tulisan yang mendalam. Begitulah hidup bekerja. Kelemahan bisa bertransformasi menjadi kekuatan jika kita berani menerimanya. Banyak tokoh besar lahir
bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka berani menggunakan cacatnya sebagai jalan untuk bersinar. Thomas Edison disebut gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Beethoven menulis musik terindahnya justru ketika ia mulai kehilangan pendengaran. Nick Vujicic, seorang motivator dunia, terlahir tanpa tangan dan kaki. Tetapi justru dari keterbatasan itu, ia mampu menggerakkan jutaan hati. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan tidak pernah bisa menghalangi cahaya jiwa yang memilih untuk bersinar. Pertanyaannya, mengapa kita begitu takut pada kekurangan? Karena kita terlalu sibuk mendengar standar dunia, lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Dunia mungkin menilai kita dari apa yang tidak kita miliki, tetapi nilai sejati datang dari bagaimana kita menggunakan apa yang kita punya. Kekuatan di balik cacat bukan berarti kita menutupi kekurangan dengan pura-pura. Justru sebaliknya, kita mengakuinya, kita merangkulnya, dan menjadikannya bagian dari cerita hidup kita. Ketika kita berhenti berusaha menyembunyikan diri, kita akan menemukan kebebasan yang luar biasa. Tidak ada lagi topeng yang melelahkan, tidak ada lagi rasa takut akan penilaian orang lain. Yang ada hanyalah kita, apa adanya, dengan kekuatan yang tumbuh dari kelemahan. Di bab ini, mari kita belajar melihat ulang apa yang kita anggap sebagai kelemahan. Karena bisa jadi, di balik itu semua ada potensi yang belum kita sadari. Sama seperti retakan pada keramik yang bisa diisi emas, kekurangan kita bisa menjadi cahaya yang justru membuat hidup kita lebih bernilai. Kita tidak perlu malu pada cacat, kekurangan, atau keterbatasan. Karena seringkali di balik bagian itulah tersembunyi kekuatan yang akan membuat kita benar-benar utuh. Belajar menerima diri. Ada satu titik dalam hidup di mana kita berhenti bertanya, apa yang salah dengan diriku? Dan mulai berani berkata, inilah aku. Titik itulah yang disebut penerimaan diri. Namun, mencapai tahap ini bukanlah perkara mudah. Kita hidup di dunia yang selalu membandingkan. Tubuhmu dibandingkan dengan standar kecantikan, prestasimu dengan keberhasilan orang lain, dan hidupmu dengan pencapaian yang tampak sempurna di layar kecil bernama ponsel. Akibatnya, kita sering merasa tidak cukup, seolah selalu ada yang kurang. Penerimaan diri bukan berarti menyerah pada keadaan. Ia bukan alasan untuk berhenti berusaha. Justru sebaliknya, penerimaan diri adalah pondasi yang kokoh untuk tumbuh. Bagaimana mungkin kita bisa berkembang kalau kita sendiri tidak bisa berdamai dengan diri? Bayangkan menanam pohon di tanah yang gersang. Ia mungkin tumbuh, tapi rapuh. Begitu pula dengan hidup. Jika hati terus dipenuhi penolakan terhadap diri sendiri, maka setiap langkah terasa berat. Belajar menerima diri berarti berani melihat diri apa adanya. Menerima bahwa kita punya kekuatan, tapi juga kelemahan. Menerima bahwa kita punya mimpi, tapi juga keterbatasan. Dan yang lebih penting, menyadari bahwa semua itu sah adanya. Tidak ada satupun manusia yang hadir di dunia ini dengan paket sempurna. Kita semua adalah perpaduan indah antara kelebihan dan kekurangan. Seringkali kita menunda kebahagiaan sampai kita menjadi versi diri yang lebih baik. Kita berkata, aku akan percaya diri kalau sudah lebih sukses. Aku akan bahagia kalau sudah berubah begini atau begitu. Padahal, kalau kita terus menunggu, kapan kita benar-benar hidup? Kebahagiaan sejati tidak datang setelah kita berubah, melainkan saat kita bisa menerima diri, bahkan ketika kita belum berubah. Menerima diri juga berarti menghentikan perang batin dengan masa lalu. Kita tidak bisa kembali ke waktu lalu dan memperbaiki semuanya. Tapi kita bisa memilih berdamai dengan apa yang sudah terjadi, menjadikannya bagian dari cerita, bukan alasan untuk terus menyalahkan diri. Di bab ini, mari kita belajar melihat diri dengan lebih lembut. Jika kamu bisa menerima orang lain dengan segala kekurangannya, bukankah sudah seharusnya kamu juga menerima dirimu sendiri? Karena hanya ketika kita berdamai dengan diri, kita bisa melangkah ke depan dengan tenang, tanpa terus dihantui oleh rasa kurang. Penerimaan diri adalah pintu menuju keutuhan.
Dan ketika pintu itu terbuka, kita mulai memahami bahwa menjadi utuh tidak membutuhkan kesempurnaan. Cukup keberanian untuk berkata, "Aku menerima diriku dengan segala yang ada di dalamnya." Seringkali kita menganggap kekurangan sebagai kelemahan yang harus disembunyikan. Namun, jika kita mau melihat lebih dalam, justru di balik apa yang kita sebut cacat, tersimpan kekuatan yang luar biasa. Kekurangan bukanlah akhir, melainkan bagian dari diri yang bisa menjadi sumber inspirasi, baik untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Bayangkan seorang penyanyi yang suaranya tidak sempurna, serak, dan jauh dari standar ideal. Namun justru suara itulah yang membedakan dirinya, memberi warna unik, dan membuat jutaan orang terhubung dengan perasaannya. Atau seorang penulis yang gagap ketika berbicara, tetapi lewat keterbatasannya itu, ia menemukan cara lain untuk menyampaikan isi hatinya melalui tulisan yang mendalam. Begitulah hidup bekerja. Kelemahan bisa bertransformasi menjadi kekuatan jika kita berani menerimanya. Banyak tokoh besar lahir bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka berani menggunakan cacatnya sebagai jalan untuk bersinar. Thomas Edison disebut gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Beethoven menulis musik terindahnya justru ketika ia mulai kehilangan pendengaran. Nick Vujicic, seorang motivator dunia, terlahir tanpa tangan dan kaki, tetapi justru dari keterbatasan itu, ia mampu menggerakkan jutaan hati. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan tidak pernah bisa menghalangi cahaya jiwa yang memilih untuk bersinar. Pertanyaannya, mengapa kita begitu takut pada kekurangan? Karena kita terlalu sibuk mendengar standar dunia, lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Dunia mungkin menilai kita dari apa yang tidak kita miliki, tetapi nilai sejati datang dari bagaimana kita menggunakan apa yang kita punya. Kekuatan di balik cacat bukan berarti kita menutupi kekurangan dengan pura-pura. Justru sebaliknya, kita mengakuinya, kita merangkulnya, dan menjadikannya bagian dari cerita hidup kita. Ketika kita berhenti berusaha menyembunyikan diri, kita akan menemukan kebebasan yang luar biasa. Tidak ada lagi topeng yang melelahkan, tidak ada lagi rasa takut akan penilaian orang lain. Yang ada hanyalah kita, apa adanya, dengan kekuatan yang tumbuh dari kelemahan. Di bab ini, mari kita belajar melihat ulang apa yang kita anggap sebagai kelemahan. Karena bisa jadi, di balik itu semua ada potensi yang belum kita sadari. Sama seperti retakan pada keramik yang bisa diisi emas, kekurangan kita bisa menjadi cahaya yang justru membuat hidup kita lebih bernilai. Kita tidak perlu malu pada cacat, kekurangan, atau keterbatasan, karena seringkali di balik bagian itulah tersembunyi kekuatan yang akan membuat kita benar-benar utuh. Tidak ada racun yang lebih halus tapi mematikan daripada kebiasaan membandingkan diri. Kita melakukannya tanpa sadar, melihat pencapaian orang lain di media sosial, membandingkan hidup kita dengan teman sebaya, atau bahkan menilai diri sendiri berdasarkan standar yang bukan milik kita. Awalnya terlihat sepele, hanya sekadar ingin tahu. Tapi lama-lama kita mulai merasa tertinggal, merasa kurang, merasa tidak cukup. Padahal membandingkan diri adalah jalan pintas menuju penderitaan. Kenapa? Karena kita hanya melihat potongan terbaik dari hidup orang lain, sementara kita tahu betul semua kekurangan dari hidup kita sendiri. Kita menilai keseharian kita yang penuh kekacauan dengan membandingkannya pada momen terbaik orang lain. Itu ibarat menilai sebuah buku hanya dari sampulnya, tanpa pernah tahu cerita lengkap di dalamnya. Yang sering kita lupakan adalah setiap orang punya lintasannya masing-masing. Bayangkan sebuah lomba lari di stadion. Masing-masing pelari punya jalur sendiri. Jika seorang pelari terus melirik ke jalur sebelah, ia tidak hanya melambat, tapi juga bisa kehilangan keseimbangannya. Begitu pula dengan hidup, setiap kali kita sibuk melihat jalur orang lain, kita kehilangan fokus pada langkah kita sendiri. Membandingkan diri tidak hanya membunuh rasa syukur,
tapi juga membunuh keberanian untuk melangkah. Kita jadi takut mencoba karena merasa orang lain selalu lebih baik. Kita jadi tidak menghargai pencapaian kecil karena merasa itu tidak ada artinya dibanding pencapaian orang lain. Padahal, setiap langkah kecil adalah kemenangan yang layak dirayakan. Untuk keluar dari jebakan ini, kita perlu mengubah arah pandangan. Daripada terus menoleh keluar, mulailah melihat ke dalam. Tanyakan, apa yang sudah aku pelajari hari ini? Apa yang bisa aku syukuri? Apa langkah kecil yang bisa aku ambil untuk maju? Dengan begitu, kita berhenti menjadikan orang lain sebagai patokan dan mulai menjadikan diri sendiri sebagai tolok ukur perkembangan. Kehidupan bukan tentang siapa yang paling cepat atau paling tinggi. Kehidupan adalah tentang siapa yang berani berjalan sesuai jalannya sendiri. Dan ingatlah, bunga mawar dan bunga matahari tidak pernah saling membandingkan. Keduanya indah dengan caranya masing-masing. Di bab ini, mari kita berjanji untuk lebih fokus pada perjalanan kita sendiri. Karena membandingkan hanya akan membunuh semangat, tapi menghargai diri akan melahirkan keutuhan. Kita tidak harus jadi versi orang lain untuk merasa cukup. Kita hanya perlu jadi diri sendiri sepenuhnya. Ada keindahan yang hanya bisa lahir dari ketidaksempurnaan. Sama seperti lukisan dengan goresan kasar yang justru terasa hidup, atau lagu dengan suara retak yang justru menyentuh hati. Begitu pula hidup kita. Ketidaksempurnaan bukan penghalang makna, melainkan pintu untuk menemukan kedalaman yang sesungguhnya. Selama ini, kita sering berpikir bahwa makna hanya bisa ditemukan dalam keberhasilan besar, pencapaian yang sempurna, atau hidup yang tanpa celah. Padahal, makna justru sering lahir dari momen sederhana. Tawa bersama keluarga meski rumah sederhana, rasa lega setelah bangkit dari kegagalan, atau keberanian kecil untuk mencoba lagi setelah kecewa. Makna bukan soal besar atau kecilnya pencapaian, melainkan bagaimana kita memandang dan menghargai setiap pengalaman. Ketidaksempurnaan memberi kita ruang untuk merasakan. Jika semuanya selalu mulus, kita mungkin tidak pernah belajar tentang kesabaran. Jika tidak pernah gagal, kita tidak akan tahu nikmatnya keberhasilan. Jika tidak pernah kehilangan, kita tidak akan benar-benar menghargai kehadiran. Justru, retakan-retakan dalam hidup itulah yang memberi warna dan mengajarkan arti sebenarnya dari kebahagiaan. Menemukan makna dalam ketidaksempurnaan berarti belajar melihat kehidupan dengan mata yang berbeda. Alih-alih bertanya, kenapa hidupku tidak sempurna? Kita mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ketidaksempurnaan ini? Pertanyaan itu akan membuka pintu syukur, pintu kebijaksanaan, dan akhirnya pintu keutuhan. Di bab ini, aku ingin mengajakmu untuk mulai melihat setiap retakan dalam hidup sebagai bagian dari lukisan besar yang indah. Jangan lagi membuang waktu menunggu hidup sempurna untuk merasa cukup. Justru, dalam ketidaksempurnaan, ada makna yang membuat kita lebih manusiawi, lebih berempati, lebih kuat. Karena pada akhirnya, keutuhan bukan soal menjadi tanpa cacat, melainkan soal menemukan makna dalam setiap cacat yang ada. Ketidaksempurnaan tidak mengurangi nilai hidup kita. Ia justru membuat hidup ini bernilai. Pada akhirnya, perjalanan panjang kita mengajarkan satu hal penting. Utuh tidak sama dengan sempurna. Utuh berarti berani menerima seluruh bagian diri, baik yang indah maupun yang retak, baik yang membanggakan maupun yang memalukan. Utuh berarti berhenti menolak siapa kita, lalu merangkul setiap sisi sebagai bagian dari cerita yang sah untuk kita jalani. Menjadi utuh adalah ketika kita tidak lagi terjebak dalam ilusi kesempurnaan. Kita tidak lagi memandang luka sebagai kelemahan, melainkan sebagai guratan emas yang memperindah jiwa. Kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai aib, melainkan sebagai pengalaman yang memperkaya. Kita tidak lagi menunggu validasi dari orang lain untuk merasa berharga, karena kita tahu nilai sejati datang dari penerimaan diri.
utuh bukan berarti tidak pernah merasa sakit, tidak pernah salah, atau tidak pernah ragu. Justru keutuhan lahir saat kita bisa merasakan semuanya tanpa kehilangan diri sendiri. Ia lahir ketika kita bisa berdiri di tengah badai, menangis, lalu tetap memilih untuk melangkah. Keutuhan bukan ketiadaan kelemahan, melainkan kemampuan untuk hidup berdampingan dengannya. Bayangkan sebuah mozaik yang tersusun dari potongan-potongan kaca berwarna. Jika hanya terdiri dari satu warna, mozaik itu akan tampak datar. Tapi karena ada pecahan-pecahan dengan bentuk dan warna berbeda, mozaik itu menjadi indah. Begitu pula hidup kita. Keutuhan lahir dari keberagaman pengalaman, dari cahaya dan gelap yang saling melengkapi. Menjadi utuh juga berarti berdamai dengan perjalanan kita. Tidak lagi menyesali masa lalu, tidak lagi cemas berlebihan pada masa depan, tapi hadir sepenuhnya pada hari ini. Karena hari ini adalah tempat kita benar-benar hidup. Seringkali kita merasa utuh hanya bisa dicapai setelah sukses besar. Padahal keutuhan bisa kita temukan di momen sederhana. Ketika kita bisa tertawa tulus, ketika kita berani memaafkan, ketika kita menghargai diri meski tanpa pencapaian gemerlap. Utuh bukan hasil dari sesuatu yang luar biasa, melainkan lahir dari keberanian menerima diri apa adanya. Di bab ini, mari kita pahami bahwa menjadi utuh bukan tujuan akhir, tapi cara hidup. Selama kita terus menerima, belajar, dan mencintai diri apa adanya, kita sudah utuh, meski dunia berkata sebaliknya. Karena sesungguhnya, keutuhan adalah tentang keberanian untuk berkata, "Aku mungkin tidak sempurna, tapi aku sudah cukup. Dan dengan segala yang ada padaku, aku utuh." Setelah perjalanan panjang dari bab ke bab, kita belajar bahwa hidup bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi utuh. Kita telah melihat bagaimana mitos kesempurnaan hanya membuat kita letih, bagaimana luka bisa membentuk, bagaimana penerimaan diri memberi kekuatan, dan bagaimana ketidaksempurnaan justru menghadirkan makna. Kini saatnya kita melangkah lebih jauh. Bagaimana cara benar-benar hidup dengan keutuhan itu? Hidup dengan keutuhan berarti tidak lagi menunda kebahagiaan sampai kita cukup baik menurut standar orang lain. Kita berhenti berkata, "Aku akan bahagia kalau sudah berhasil, kalau sudah berubah, kalau sudah lebih sempurna." Sebaliknya, kita mulai berkata, "Aku bisa bahagia sekarang dengan diriku yang ada hari ini." Hidup dengan keutuhan juga berarti berani berjalan dengan keaslian diri. Kita tidak perlu lagi memakai topeng untuk terlihat sempurna di mata dunia. Kita tidak perlu lagi menyembunyikan luka atau kelemahan. Justru dengan kejujuran itu, kita bisa menjalin hubungan yang lebih tulus, lebih hangat, lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, orang tidak terhubung dengan kesempurnaan kita, tapi dengan kejujuran kita sebagai sesama manusia. Keutuhan juga memberi kita kekuatan menghadapi badai. Hidup tidak akan selalu mulus, akan ada kegagalan, penolakan, dan kehilangan. Tapi ketika kita sudah menerima diri sepenuhnya, badai itu tidak lagi meruntuhkan kita. Ia mungkin menggoyahkan, tapi tidak menghancurkan, karena kita tahu, retakan bukan tanda rapuh, melainkan ruang untuk cahaya masuk. Bayangkan, jika semua orang hidup dengan keutuhan, dunia tidak lagi dipenuhi orang yang berpura-pura sempurna, tapi dipenuhi jiwa-jiwa yang berani jujur tentang perjalanan mereka. Akan ada lebih banyak empati, lebih banyak pengertian, dan lebih banyak cinta. Dan itu semua bisa dimulai dari langkah kecil, dari keberanianmu untuk hidup utuh, meski tidak sempurna. Di akhir perjalanan ini, izinkan aku mengingatkanmu sekali lagi. Kamu tidak harus sempurna untuk layak dicintai, dihargai, dan bahagia. Kamu sudah cukup dengan segala luka dan kekuranganmu. Kamu utuh, bukan karena bebas dari cacat, tapi karena berani menerima seluruh dirimu apa adanya. Maka, hiduplah dengan keutuhan itu. Bangun setiap pagi dengan syukur, jalani hari dengan keberanian, dan tidurlah dengan damai. Karena kamu tahu, meski tidak sempurna, hidupmu tetap bernilai.